Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Kemudian ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup itu disebut sebagai taksonomi. Bapak atau pelopor taksonomi itu adalah Carolus Linnaeus. Pelopor taksonomi ini mengeluarkan sistem yang namanya sistem binomial nomenklatur. Apa saja atau apa yang dimaksud dengan sistem binomial nomenklatur? Urutan taksonomi tumbuhan dan hewan ada sedikit perbedaan. Jika tumbuhan, kita mulai dari atas ke bawah, ada regnum atau kingdom, atau bahasa Indonesianya adalah kerajaan, divisi, divisio, kelas, ordo itu adalah bangsa, famili itu adalah keluarga, genus adalah genusnya, lalu spesies adalah jenisnya. Kalau genus itu bahasa Indonesianya marga ya. Kemudian kalau hewan kingdom ya, bukan regnum tetapi kingdom, kerajaan, filum ya. Kalau di tumbuhan itu divisio, kalau di hewan itu filum. Kelas sampai ke spesies itu sama ya untuk hewan dan tumbuhan. Kelas, ordo itu bangsa, famili itu keluarga, genus itu marganya, dan spesies itu adalah jenisnya. Jadi dari atas ke bawah itu akan semakin spesifik ya ciri-cirinya. Nah sekarang kita akan mengetahui apa itu metode penamaan ilmiah. Jadi kalau kalian pernah mendengar nama seperti Oryza sativa, nah itulah contoh nama ilmiah. Nah ciri-cirinya itu adalah terdiri atas dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf kapital. Kata kedua menunjukkan spesies dan tidak diawali huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar ya. Penulisannya itu harus huruf mirip atau dengan bisa digarisbawahi secara terpisah. Misalkan Oryza di underline terpisah dengan sativa. Oryza sativa adalah padi. Tujuan klasifikasi ini adalah yang pertama memudahkan dalam mendeskripsikan tiap jenis makhluk hidup. Yang kedua memudahkan dalam mengenali tiap jenis makhluk hidup. Yang ketiga memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup tersebut. Dan yang keempat adalah mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang kita pelajari. Nah, sekarang perkembangan klasifikasi itu dari beberapa zaman itu berbeda. Ya, ada yang dari sederhana klasifikasinya menuju ke klasifikasi yang lebih kompleks, dan itu akan dikeluarkan oleh orang-orang yang berbeda atau penemu-penemu klasifikasi yang berbeda. Nah, apa saja perkembangan klasifikasinya? Yang pertama adalah sistem dua kingdom. Kingdom tadi itu adalah kerajaan. Jadi dibagi menjadi dua kingdom, yaitu hanya kingdom plante, yaitu dunia tumbuhan, dan kingdom animalia, yaitu dunia hewan, dengan ciri-ciri yang berbeda tentunya. Nah, kalau ciri-ciri salah satunya tumbuhan adalah memiliki dinding sel, sedangkan pada hewan tidak memiliki dinding sel. Biasanya dasarnya itu adalah perbedaan ciri-ciri yang besar. Yang kemudian adalah sistem tiga kingdom. Ini dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Dibagi menjadi tiga kingdom. Kalau tadi hanya tumbuhan dan hewan, nah sekarang ditambah dengan protista. Jadi ada tumbuhan, plante, kingdom animalia, dan kingdom protista. Nah, protista berbeda ciri-cirinya dengan tumbuhan dan hewan. Kalau protista dia uniseluler atau multiseluler, bersel satu atau bersel banyak. Nah kemudian ada sistem 4 kingdom. Ini dikemukakan oleh Herbert
Copeland, dibagi menjadi 4 kingdom. Nah, ada tambahannya yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri adalah memiliki inti tanpa membran inti atau dikenal dengan prokaryotik. Nah, tadi Protista, ada Plantae, dan ada Animalia. Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Nah, sekarang sistem 5 kingdom ini lebih kompleks lagi. Ini dikemukakan oleh Robert H. Whittaker, dibagi menjadi 5 kingdom. Ada kingdom Monera, Protista, dan ada satu tambahan yang baru adalah kingdom Fungi atau jamur, dan kingdom Plantae, dan kingdom Animalia atau hewan. Jadi inilah yang dipakai sampai sekarang ini adalah sistem 5 kingdom. Dan kemudian lebih kompleks lagi adalah sistem 6 kingdom. Ini lebih lengkap. Nah, apa yang tambahannya itu adalah kingdom Archaebacteria. Archaebacteria ini adalah prokaryot. Prokaryot itu adalah tidak memiliki membran inti dan berbeda dengan bakteri dalam hal transkripsi dan translasi genetik. Nah, kalau di Eubacteria. Nah, kalau kingdom Protista tadi dia bersel satu atau uniseluler, eukaryotik memiliki membran inti. Lalu yang keempat adalah kingdom Fungi yang tidak ada di pembagian yang lain. Ciri kingdom Fungi atau jamur ini adalah eukariot atau memiliki membran inti, heterotrof artinya tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, tentu saja dia tidak memiliki klorofil karena makhluk hidup yang tidak berklorofil artinya bahwa tidak fotosintesis, dan itu dikenal sebagai heterotrof artinya tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, dan dinding selnya dari zat kitin. Lalu kingdom Plantae atau tumbuhan, ada uniseluler, ada tumbuhan juga yang multiseluler artinya bersel satu atau bersel banyak. Eukaryotik memiliki membran inti dan autotrof. Jadi di sini ada penulisan salah ya di kingdom Plantae. Di situ sebenarnya ciri utamanya juga adalah autotrof bukan heterotrof, karena kingdom tumbuhan atau Plantae ini memiliki klorofil atau zat hijau daun sehingga bisa atau mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Maka kingdom Plantae itu dimasukkan ke dalam golongan autotrof. Dan kingdom yang terakhir atau kingdom yang keenam itu adalah kingdom Animalia, multiseluler atau bersel banyak, heterotrof tidak mampu membuat makanan sendiri, dan eukaryotik. Oke, sampai di sini. Jadi jika ada pertanyaan kita akan lanjutkan ke grup WhatsApp atau grup Zoom. Nah, salam sukses untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.